سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azza ahla ta'atihi bi'ibadatihi wa as'adahum bi'inayatihi. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mahbub al-bashirin nadhir was-sirajil munir sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk kali ini saya ingin mengajak semua teman-teman azwajah dan semua teman-teman yang sudah jumud otaknya karena sudah dicuci oleh guru-gurunya, yaitu Wahabi, dengan menggunakan alat dan perangkat yang sangat canggih hingga menjadi bersih sebersih-bersihnya, tuli setuli-tulinya, buta sebuta-butanya mata hatinya, sehingga sedikit pun tidak punya kemampuan untuk menerima dalil, hujjah dan kebenaran dari siapapun dan dari manapun datangnya, kecuali dari kelompoknya sendiri, walaupun itu adalah kesesatan. Kalian semua saya ajak untuk menonton dan menyaksikan pengajian sunnah yang diisi oleh Ustadz Sunnah, dan hadirinnya pun adalah orang-orang sunnah. Ini sangat luar biasa ya. Semoga kita semua dengan adanya kajian sunnah ini akan mendapatkan tambahan ilmu yang berkah dan manfaat, dan dibuka hati kita semua yang selama ini tertutup rapat dan terbelenggu oleh doktrin-doktrin Wahabi, juga dapat mengambil ibrah dan hikmah, yang mana pengajian ini akan diisi oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhunal Kiram Al-Ustadz As-Sunnah, yang sanad keilmuannya tentang materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini tidak bisa diragukan lagi, yaitu bersambung langsung pada tanduk setan dari Najd. Waktu dan tempat kami haturkan. Tulis di atasnya, yang pertama kali melakukan nuzulul Quran maulid, coba nanti dikasih tahu sama Ustadz Google, langsung gitu. Bani Udaid, Al-Qadda, Al-Fatimiyun, Syiah, Fatimiyah, itu agenda Syiah semua. Belanda paham ini, dibikin orang Indonesia hilang sejarah. Sampai Pangeran Diponegoro pejuangnya saja cara pakai sorbannya sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab, lihat ulama, lihat, kita tahu. Di kita sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet, betul kan? Kami para azwajah ketika mengamati kajian-kajian Wahabi yang disampaikan oleh dai-dainya yang disebut dengan dai sunnah, itu semua membuat kami heran dan bertanya-tanya, ini sunnah apa? Bermanhaj salaf dari mana? Kalau mau dikatakan sunnah secara syar'i, kok jauh sekali, jauh, sangat jauh, jauhnya melebihi antara aras dan bumi. Di video barusan yang kita saksikan bersama adalah salah satu contoh kajian mereka yang dianggap paling sunnah dan paling bermanhaj salaf. Sungguh tidak pantas dan melampaui batas kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Ustadz Wahabi tadi, kalimat busuk, kalimat fitnah, kalimat pengkhianat ilmiah, kalimat mencemooh, menghina, mengejek dan mengolok-olok. Dan tak tanggung-tanggung yang menjadi bahan hinaan dan olokan tadi adalah surban. Yang kita semua tahu bahwa surban merupakan sunnah Nabi, pakaian yang paling disenangi Nabi, dan merupakan kesepakatan ulama umatnya disunnahkan untuk menggunakannya. Tiba-tiba
ada Ustadz Wahabi mengaku Ustadz Sunnah, tapi mulutnya suka mengolok-olok sunnah. Lalu kemudian pemakai surban, pelaku sunnah yang berupa surban yang dihina dan diolok-olok itu ternyata ulama, ternyata para pejuang negara dan pejuang bangsa. Termasuk di dalamnya Wali Songo, Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Buya Hamka, Pangeran Diponegoro, dan yang lain-lain. Wahai Farhan Al-Wahabi, apakah engkau tidak pernah dengar atau pura-pura budek? Apakah engkau tidak pernah melihat atau pura-pura buta, atau memang betul-betul buta mata hatimu, bahwa Wali Songo itu datang ke Indonesia untuk mengislamkan kakek dan nenek moyang bangsa Indonesia, dan itu berhasil. Buya Hamka di negeri tercinta Indonesia ini meninggalkan sebuah warisan yang sangat mulia, berharga dan bermanfaat bagi umat, yaitu sebuah tafsir Al-Qur'anil Karim. Pangeran Diponegoro adalah seorang muslim sejati, beriman, berakhlak, beradab dan taat. Tutur sapa dan tutur katanya selalu diharapkan dan dirindukan oleh umat karena menyejukkan hati. Beliau pejuang sejati dan gigih, pejuang gagah berani melawan penjajah kafir Belanda, walaupun nyawa taruhannya demi agama, demi bangsa, dan demi negara. Demikian juga dengan yang lain, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan dan para pejuang-pejuang yang lain. Dengarkan baik-baik wahai Pak Farhan Al-Wahabi. Mereka semua yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang sangat berjasa bagi agama, bagi bangsa dan negara. Lalu kemudian engkau hina mereka, engkau olok-olok mereka di ketika menjalankan sunnah Nabi yang berupa memakai surban. Pertanyaan kami atas nama Azwaja dan atas nama bangsa Indonesia kepadamu dan kepada seluruh kelompokmu, apa sumbangsihmu, apa jasamu bagi agama, bangsa dan negara? Kalian datang ke Indonesia hanya untuk memporak-porandakan tatanan amaliyah-amaliyah azwajah yang sudah tertata rapi oleh ulama-ulama kami terdahulu. Kalian datang ke Indonesia hanya untuk menebarkan fitnah dan permusuhan. Kalian datang untuk memecah belah umat. Lalu kemudian kebusukanmu itu kamu sembunyikan di balik jenggot dan celana cingkrangmu.